Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu Bang Kiki. Selamat hari Minggu Bang Deo. Selamat hari Minggu kakak. Puji Tuhan, kembali kita mau memuji Tuhan. Kembali kita akan beribadah di hari Minggu kita yang sangat indah ini. Kita angkat lagu pujian Burung Pipit yang Kecil. Kita akan memulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati kami sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami kembali boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya kemuliaan nama-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sesuai tema hari Minggu ini, melakukan kebenaran sepanjang hidup kita angkat lagu pujian Satu Jalan Kebenaran. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, maka kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Oke, baiklah adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, kita semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar. berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Amin. Amin. Oke,
saat ini kita akan membuka Alkitab kita, maka daripada itu siapkan Alkitabnya. Sudah siap? Siap, Oke. Kak. Kalau sudah siap, kita akan buka dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Kakak ulangi sekali lagi. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Adik-adik sudah mendapat? Amin. Oke, kalau seperti itu kita akan baca bersama-sama mulai dari alamat Yaya 1, 2, 3. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Wah, puji Tuhan, kita hari ini mau belajar dengan tema melakukan kebenaran seumur hidup. Apa adik-adik? Melakukan kebenaran seumur hidup. Wah Kak, melalui tema ini kan kita mau belajar melakukan kebenaran. Apa aja sih Kak contoh dari hal kebenaran itu Kak? Kalau contoh melakukan kebenaran dalam sekolah, bisa dengan cara tidak menyontek. Wah, tidak menyontek. Kalau di rumah bisa dengan cara membantu orang tua bekerja di rumah. Betul Kakak. Nah, apa yang disebutkan oleh Kak Yuni tadi itu merupakan sebagian dari melakukan yang benar. Nah, apabila adik-adik mencontek, adik-adik berbuat kasar, adik-adik nakal, adik-adik suka mengatai atau membuat orang atau teman kita menangis, itu merupakan perbuatan yang tidak benar Kakak ya. Iya. Nah, itu tidak bisa dicontoh. Bayangkan adik-adik di ayat yang ke-13, coba dilihat. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Wah adik-adik atau kakak Yuni sudah pernah makan buah kurma belum? Udah pernah, Kak? Udah pernah adik-adik di rumah udah? Ya, kakak yakin kita semua sudah pernah makan buah kurma atau paling tidak tahu apa itu buah kurma. Nah, tapi adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik pernah berpikir bagaimana cara pohon kurma itu tumbuh? Nggak tahu, Kak. Nah, pohon kurma itu tumbuh berbeda dengan tanaman pohon berbuah lainnya. Bagaimana bisa beda? Nah, pada saat biji kurma itu tumbuh, biasanya akan ditutupi oleh batu-batu, Kak. Kenapa ditutup dengan batu, Kakak? Fungsi batu itu adalah untuk menghambat tunas tumbuh, Kak. Dan membuat akar lebih masuk ke dalam, sehingga pohon kurma yang akan tumbuh akan lebih kokoh dan lebih kuat untuk menahan buah yang banyak. Begitu Kakak. Nah, demikian gambaran juga kita sebagai orang-orang yang benar, walaupun dalam keadaan dihina, dikatai, diejek, namun apabila kita bersama Tuhan, kita akan tetap teguh, kita akan tetap dikuatkan Kakak. Nah, itu tadi gambaran mengenai pohon korma. Sedangkan bagaimana di ayat yang 13, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bayangkan Kak, mengapa Tuhan menggambarkan pohon aras? Mengapa tidak seperti pohon-pohon lainnya? Contohnya seperti kelapa, beringin, atau bahkan pohon jati Kak? Nggak tahu, Kak. Nah, pohon aras itu adik-adik merupakan pohon yang sangat berharga dan megah. Bayangkan saja, tercatat tingginya saja itu bisa mencapai 24 meter, bayangkan. Wow, Kak. tinggi sekali, Kak ya. Dahannya pun bisa mencapai 33,8 meter Kakak. Dan Wow. umurnya bisa sampai beratusan tahun. Tidak salah bahwa pohon ini merupakan simbol kekuatan. Lalu apa saja yang boleh kita pelajari melalui gambaran pohon aras ini Kak? Apa itu, Kak? Yang pertama, ketika kita menjadi orang-orang yang benar, yaitu orang yang hidup oleh firman Tuhan, maka itu akan menjadi harta yang paling berharga bagi Tuhan. Menjadi sesuatu yang megah karena kemuliaan Tuhan berada di dalam kita Kak. Nah, yang kedua, jika pohon aras bisa tumbuh tinggi ke atas, itu juga dapat menggambarkan bahwa kita juga memiliki kerinduan terus untuk tertuju kepada Tuhan Kakak. Melalui gambaran ini, Tuhan mengharapkan kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak patah semangat Kak. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kebenaran dan dalam kasih Tuhan. Ingat adik-adik, kita semua harus belajar untuk melakukan hal yang benar. Mulai dari hal yang kecil, contohnya pada saat di sekolah tadi apakah? Jangan menyontek. Jangan mencontek, tidak boleh berkata kasar. Biarlah apa yang boleh kita ucapkan itu adalah kata-kata yang berkat, kata-kata yang penuh kasih. Dan apabila kita pernah berbuat salah, ingat,
langsung minta maaf sama teman kita atau orang tua kita, dan terutama minta maaf kepada Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk mengucap syukur, tetap melakukan seperti apa yang menjadi tema kita hari ini, yaitu melakukan kebenaran seumur hidup. Baiklah adik-adik, kita akhiri firman Tuhan saat ini. Marilah kita tutup Alkitab kita mau bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar dari tema melakukan kebenaran seumur hidup. Bapa yang di sorga, ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKP Isako, walaupun hari ini kami tetap ibadah secara online, namun Tuhan tidak mengurangi kasih-Mu terhadap kami semua Bapa, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa buat sukacita yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih boleh untuk berkat-Mu Bapa, berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga memiliki orang tua yang sungguh baik dan sungguh bijaksana. Bapa yang di sorga, kami serahkan semuanya Bapa di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang di sorga, biarlah apa yang boleh kami pelajari hari ini boleh menjadi pelajaran, boleh menjadi berkat Bapa. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak panah Tuhan di tengah dunia ini. Bapa yang di sorga, kami juga merindukan untuk boleh beribadah tatap muka di sekolah minggu di gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati kondisi demi kondisi yang boleh lebih stabil lagi Tuhan, boleh lebih baik lagi. Biarlah pandemi COVID ini boleh cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan luar biasa dalam hidup kami. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dan biarlah kita boleh mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat hari Minggu. Shalom.